Malaikat pernah dimarahi sama Allah. Karena apa? Malaikat dalam Al-Quran itu kan digambarkan sempat memamerkan tasbihnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu ceritanya kan ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah hendak menciptakan makhluk baru, jenisnya manusia, ditempatkan di bumi, dijadikan khalifah, diserai mengatur dunia. Itu waktu itu malaikat kan pada protes. Nggih. Zaman gak ngerti ya wis nyauto nggih ngono lho, urusane iku ben cepet. Waktu itu malaikat kan pada protes, betul? Nah, nek ngono kan gak ketara goblokmu. Itulah ayatnya sering dibaca. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru, namanya manusia. Aku tempatkan di bumi, aku jadikan khalifah, aku serai ngatur dunia. Malaikat protes, kenapa ya Allah harus menciptakan makhluk baru yang namanya manusia? Ditempatkan di bumi itu manusia yang di bumi nanti pasti suka bikin kerusakan di muka bumi. Bukan cuman itu, suka pertumpahan darah. Malaikatnya protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wong sitok tok ora wong akeh munggah karo nggo Quran akeh. Maca mek rong ayat. Tak pikir tartil bersama jamaah Masjid Al Amin. Apa demonstrasi ini ya, kok maca rong ayat. Kata para malaikat gini, ya Allah, nggak perlulah, kenapa harus menciptakan makhluk baru yang bernama manusia? Itu nanti suka bikin kerusakan di muka bumi, suka pertumpahan darah, seneng gegeran, seneng ribut, seneng tukaran. Emang sekarang faktanya iya, manusia itu suka bikin kerusakan, betul? Yang merusak segala sesuatu itu emang manusia, bukan makhluk yang lain. Saya sering sampaikan, waduh sih rusak tanduran paling sak tekem, rong tekem, telung tekem. Tapi lek menungso alas ribuan hektar itu iso entek. Termasuk gue ini perusak. Engko nek wis kadung longsor ra karo-karoan nyalahno alam. Ora longsor piye wong bumine mbok kereng iki lho. Engko kawi terus kaya muda keropos, ambles non diparake. Makanya yuk nambang, tapi aturan-aturan undang-undang itu tetap harus dijalankan. Insya Allah kalau perusahaan sini ya apik lah, buktinya masyarakat sekitar yang dukung kok buktinya. Ngono ya harus gitu. Ya gak ngono ya diobong perusahaan sampai masyarakat. Woi. Memang ya Allah ya Karim, gunung itu waktu pirang-pirang gunung iso entek dititili menungso. Daerah saya itu daerah hutan jati, penghasil jati terkenal di Indonesia, Bojonegoro penghasil jati. Tapi saya ini ya entek.
sing rusak ya kowe kuwi. Lek mau ngrusakno kono wis bar akhire pindah ngrusakno kene ngono. Ya Allah, memang manusia itu perusak, lebih buas daripada buaya. Mana nih tiarane buaya darat. Luwih geragas timbang kucing, mulane kowe disebut kucing garong. Ngerikiti iki luwih ganas timbang bajing, mulane kowe dadi bajingan. Ini sudah diantisipasi wis diprediksi karo malaikat bahwa nanti manusia itu suka bikin kerusakan di muka bumi, dan ternyata iya. Maka kalau bumi rusak jangan menyalahkan siapa-siapa. Kenapa banjir? Lawang tumbuh-tumbuhan yang menyerap air itu ditebangi semua. Oh, air larinya kemana? Oh, nggak punya tempat. Yang mlebu omahmu. Jarene banyu aku ra dikek nggon kok. Kayak golek nggon. Enggak ada yang masuk akal juga sampai nonton bro. Omonganmu. Suka pertumpahan darah, seneng gegeran. Yo, wong pimpinan karo anak buah api kadang jagane tok. Siap bapak, siap bapak. Kadang-kadang modaro. Ya Allah. Nah, sekarang ya kita prihatin lah kondisi negara kita yang Masya Allah. Memang ada upaya untuk menghancurkan Islam di Indonesia yang ahlu sunnah wal jamaahnya paling top sedunia. Nah, sekarang teroris merajalela. Ya kalau teroris itu yang diteror umat Islam ya kan juga masuk akal loh. Masuk podo Islami kok neror ya, koplak begitu. Itu dibesake, ngerti dibesake sampai? Nggak ngerti? Kok ngono model? Ada yang menjalankan, ada yang ngatur, ono sing remote. Saya ngerti. Mulia mas. Dan sekarang teroris itu kendel-kendel. Yang diteror kantor polisi diteror. Lalu polisi saya kira wani turu kantor, turu gedung. Mapolda itu diteror sampai mabes diteror, ngawur-ngawur. Makanya kita kan nggak ingin kalau negara kita kondisinya kayak gitu kan. Nah, kalau kebersamaan kayak gini ini loh, keberagaman tapi seberdampingan, seneng ini ya. Kalau Indonesia bisa kayak gini masyarakatnya, yakin aman. Aman. Misalnya kayak bagian negara Arab yang bentar-bentar bom tuh pada nggak tenang, belajar juga nggak tenang, anak-anak kita yang sekolah juga nggak tenang, hidup juga nggak tentrem. Nah, kalau gini kan tenang tuh kita, tenang walaupun ya namanya pengamanan dia harus ekstra ketat. Aku masuk rene izin kok, harus izin. Ngono, nyebrang kali 5 menit loh, izin. Padahal nyebrang kali cuma 5 menit, izin. Ya dipasangi baju pelampung. Kaya apa? Ya omakku Bojonegoro wis kulino kebanjiran. Kene yo pinter ngelangi. Trimo kali sakmono nganggo pelampung. Ngono ku lewat security yo siap. Apa? Ustaz digone baju pelampung mlebu kudu izin. Ngono security-ne ya gowo ya kaya. Masa ajane iki yo ono tapi ora apa-apa demi keamanan. Ngono lho, ya kudu ngono.
Tapi kan kita ngaji so aman lah kayak gini. Nah, coba lah negaranya orang aman. Lagi ngaji enak-enak kayak gini ono bom nyasar terus piye. Lha kowe krungu tepak apa meledak wis bingung ora karo-karuan kok. Lha iya to. Pemane pas ono. Lha yo sak lewate kowe wis polahmu ora karuan. Pemane pas ngaji kok ono bom nyasar. Bor. Lah kok sampean wong sing duwe sol dhewe. Ketok. Kuwi son-sonmu dhewe. Ya sepurane jenenge bom yo ngagetno ngono. Apa ana bom ngene kok crut. Ya bommu. Ketemu bojo kudu ceracrut. Nah ini terus nggak usah kata malaikat, nggak usah bikin manusia itu suka bikin kerusakan di muka bumi, suka pertumpahan darah. Kadang-kadang gara-gara soal sepele aja kelahi, berantem, saling bunuh, itu manusia harus diprediksi sama malaikat. Maka malaikat sempat protes sama Allah, nggak usahlah bikin manusia, ngapain, cukup kami aja para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih kepadamu, memahasucikan engkau. Udah nggak usah bikin manusia, cukup kami saja para malaikat. Nah, malaikat pikir untuk mengatur dunia itu cukup pakai tasbih. Maka malaikat merasa sok suka bertasbih, sok suci hati, sok bersih hati, dimarahin sama Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai para malaikat, aku lebih tahu apa aja yang kalian nggak tahu. Diam, nggak usah banyak. Siapa ngomong cocok ngomong? Diam. Aku lebih tahu apa-apa yang kalian nggak tahu. Dimarahin sama Allah. Jadi seolah-olah Allah berfirman, malaikat untuk mengatur bumi, mengatur dunia ini nggak cukup pakai tasbih. Apa dikira kalau selalu bertasbih terus pasti bisa mengendalikan dunia, pasti bisa ngatur dunia, bisa memakmurkan bumi? Yang enggak, dipikir ngatur dunia cukup kalau muter tasbih. Sumiati Sulastri Sunarse dimarahin sama Allah. Untuk ngatur dunia ini nggak cukup pakai tasbih. Makanya ibadah mahdoh yang bagus harus, tapi ibadah muamalah juga harus jadi balance, harus jadi penyeimbang. Orang yang solih itu bukan orang yang cuman bagus saja hubungannya sama Allah, tapi bagus pula hubungannya dengan sesama. Al-qa'im bihuquqillah wa huquqil ibad. Ibadahnya Allah apik banget, tapi kalau sesama elek, dengan alam elek, maka berakhlak kita ada tiga. Satu, berakhlak kepada Allah. Dua, berakhlak kepada sesama. Yang ketiga, berakhlak kepada lingkungan. Tiga-tiganya harus baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok ada berakhlak kepada lingkungan? Ya ini kaitannya karena manusia itu khalifah fil ardi.